Saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Natal. Bukan masalah tradisi gereja, tetapi Natal adalah fakta Alkitab. Dan hari ini kita akan melihat mengenai Yesus Kristus yang tahtanya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus yang tahtanya untuk selama-lamanya. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam bagian awal dari pembacaan tadi, yaitu ayat yang ke-26, dikatakan di sana dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya, ketika malaikat, ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Lalu ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dan seterusnya, saudara. Jadi kelahiran Yesus itu diberitakan oleh para malaikat kepada Maria. Tidak ada di antara kita yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat atau ada utusan dari sorga yang memberitahukan, "Hai engkau ya wanita," atau "Hai engkau perempuan, nanti engkau akan melahirkan seorang anak dan anakmu akan jadi begini, begini, begini." Tidak ada. Hanya kelahiran Tuhan Yesus yang sangat unik, yang sangat spesial dan tidak ada duanya. Maka berulang-ulang saya berkata bahwa berita paling besar ya, dan bukan hanya saya ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa berita paling besar itu bukan masalah orang naik ke bulan, bukan masalah orang menikah, bukan masalah orang punya presiden yang baru, tetapi berita paling besar untuk dunia ini adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu sebabnya sejarah pun tidak menipu. Sejarah pun memberikan fakta yang sesungguh-sungguhnya. Waktu Presiden Jokowi lahir, tidak ada sejarah dibagi menjadi sebelum Jokowi dan sesudah Jokowi. Tidak ada. Demikian juga Prabowo, demikian juga Donald Trump. Waktu Donald Trump lahir, tidak ada sejarah dibagi sebelum Donald Trump dan sesudah Donald Trump. Nggak ada, saudara. Waktu raja lahir, raja di Jawa paling besar siapa? Ada yang tahu? Katakanlah penguasa Majapahit, Hayam Wuruk. Ya, tidak ada itu. Bahkan sejarah tanah Jawa saja dibagi sebelum Hayam Wuruk dan sesudah Hayam Wuruk. Tidak ada seperti itu. Apalagi sejarah dunia. Hanya kelahiran Yesus Kristus yang langsung membagi sejarah. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. Sebelum Kristus, sesudah Kristus lahir. Kalender kita tidak menyangkal itu. Menyatakan bukti yang sangat jelas. Kalender itu dibuat berdasarkan hari lahir siapa? Bukan hari lahir pendiri agama lain manapun, bukan hari lahir ahli filsafat manapun, bukan hari lahir ahli politik manapun, kaisar manapun, tetapi berdasarkan hari lahir Yesus Kristus, tahun Masehi. Seandainya perhitungannya tidak salah, perhitungan tahun itu hari-hari dalam setahun itu tidak salah, harusnya hari Natal itu bertepatan dengan tanggal 1 Januari. Hari Natal itu ya tanggal 1 Januari, hari kelahiran Kristus. Ya, tapi karena ada selisih-selisih perhitungan, jadinya tanggal 25 Desember. Jadi saudara, ini tentang siapa? Alkitab berbicara tadi, Yesus lahir, malaikat yang memberitakan. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Lalu sejarah tidak menyangkal. Kalender kita membuktikan sampai saat ini. Bahkan hari bangkitnya diabadikan setiap minggu.
Ini hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, hari Minggu. Mengapa orang Kristen berbakti pada hari Minggu? Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan ini menjadi hari libur internasional. Sampai saat ini belum dihapus. Ya, jadi sejarah tidak menyangkal kebesaran Kristus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Luar biasa sekali. Kalau begitu ini bukan tentang siapa? Bukan tentang tradisi gereja, bukan tentang siapa? Bunda Maria. Tapi ada gereja-gereja justru Bunda Maria yang besar. Melampaui Tuhan Yesus. Alkitab tidak seperti itu. Ya, Alkitab tidak demikian. Kalau saudara membaca lanjutan apa yang kita sudah baca tadi di dalam ayat 46 dan seterusnya, itu ada nyanyian pujian Maria. Bagaimana Bunda Maria merendahkan dirinya sebagai hamba Allah. Dia tidak menonjolkan diri. Tapi gereja meninggikan dia. Hampir disetarakan dengan Tuhan Yesus. Jadi Natal mengenai siapa? Mengenai Yesus dan Bunda Maria. Keselamatan mengenai siapa? Pekerjaan siapa? Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Selalu ada Bunda Maria. Mau berdoa kepada Allah Bapa, cukup Kristus, kata Alkitab. Pengantara satu-satunya, dalam Timotius bilang apa? Kita mempunyai pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia, ya, yaitu hanya Yesus Kristus. Tapi ada gereja yang bilang, bisa kita harus berdoa juga kepada Bunda Maria. Nanti Bunda Maria sampaikan kepada Yesus, dari Yesus sampaikan kepada Bapa. Berbelit-belit. Ya, Alkitab tidak mengajarkan ajaran berbelit-belit seperti itu. Lama-lama nanti ya sudah, kalau engkau doa lewat saya dulu ya. Saya akan pendeta. Maka kadang-kadang orang Kristen ada juga yang pemahamannya kurang pas. Ya. Nanti kalau ada mahasiswa praktek saja yang doa, jangan kurang srek kalau bukan Pak Pendetanya yang doa. Pak Pendeta, mari Pak. Bila perlu tangannya pendeta yang ditarik, taruh di anak saya Pak, tangannya Pak Pendeta. Ini banyak berkatnya tangannya Pak Pendeta begitu. Padahal saudara-saudara sendiri bisa berdoa sendiri. Nah, di Kristen masih ada seperti itu. Protestan bahkan mungkin di Reform masih ada, ya. Jadi kalau bukan Pak Pendeta yang pimpin, kurang plong rasanya, kurang lega rasanya. Ya, tidak demikian ajaran Alkitab, saudara. Reformasi memperjuangkan imamat am orang percaya. Kita semua mempunyai akses yang sama di hadapan Allah Bapa di sorga melalui satu-satunya pengantara, bukan Bunda Maria, bukan orang-orang suci, tapi Tuhan Yesus Kristus. Sangat clear, sangat jelas itu. Jadi Natal mengenai siapa? Tuhan Yesus. Natal bukan untuk tukar-tukar kado. Ya. Natal bukan untuk tukar-tukar hadiah. Ada undangan Natal. Ada tukar kadonya enggak? Ada kadonya enggak? Yeay gitu ya. Aduh. Perayaan Natal yang dicari kadonya, kado Natalnya atau makannya atau pakaian baru. Ya, tidak demikian, saudara. Ini mengenai Tuhan Yesus, kelahiran Kristus. Bukan mengenai Bunda Maria, bukan mengenai bagaimana kita tukar-tukar hadiah, bukan mengenai baju baru, bukan mengenai Sinterklas. Sinterklas itu sangat-sangat menyesatkan itu. Ya, itu yang harus kita betul-betul sadari ketika kita memperingati hari Natal, saudara. Kalau saudara membaca seluruh Alkitab, isinya ini tentang Kristus. Pusatnya tentang Kristus. Seluruh nubuatan dalam perjanjian lama itu tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang siapapun yang lain. Adapun tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mereka melayani Kristus. Bahkan Raja Daud, raja yang sangat mulia di Israel, dipakai oleh Tuhan menjadi tipe daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang. Menjadi simbol Tuhan Yesus yang akan datang. Itu sebabnya kalau kita baca seterusnya nanti, saya akan membahas itu. Anak yang baru lahir yaitu Kristus itu adalah duduk di atas tahta Daud, saudara. Jadi ini tentang Kristus, bukan tentang yang lain. Natal bukan tentang perayaan-perayaan kita yang berdasarkan tradisi gereja. Natal bukan tentang hadiah-hadiah.
Natal bukan tentang Bunda Maria, Natal bukan tentang orang-orang suci, tapi tentang satu-satunya yang paling penting dan paling pokok di dalam kehidupan Kristen kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 32 sekarang, saudara. Dikatakan di sana, ia akan menjadi besar. Nah, kenapa menjadi besar? Apakah Allah perlu menjadi besar? Nah, ini banyak orang salah paham ya, termasuk penyerang-penyerang dari pihak apologet Islam. Kalau Allahmu itu, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia lahir? Kenapa jadi bayi? Kenapa dia makan? Kenapa dia dikatakan di sini menjadi besar? Ini bukti bahwa dia manusia. Nah, ini adalah salah kaprah yang luar biasa besarnya, saudara. Salah kaprah yang luar biasa konyolnya ya, bahkan mengandung kebodohan yang luar biasa. Kenapa demikian, saudara? Karena kita orang Kristen percaya Yesus punya dua natur, dua sifat, dua substansi. Ya. Pertama, dia Allah. Sebagai Allah, Yesus maha hadir. Maha hadir, itu sebabnya dia berkata, jikalau kamu berdoa dalam namaku, di situ aku ada. Berarti kalau kita berdoa sekarang, Yesus ada enggak? Ada. Kalau Yesus ada di sini, ada di mana-mana. Ada di tempat-tempat di mana orang-orang berdoa dalam namanya. Maka dia adalah maha hadir atau tidak? Maha hadir. Tuhan Yesus maha hadir, maha kuasa ya. Dia menciptakan segala sesuatu. Itu dalam natur Allahnya. Tetapi Yesus yang sama ini juga mempunyai natur manusia. Kapan natur manusia itu dimiliki oleh Tuhan Yesus? Sejak lahir itu, sejak berinkarnasi itu. Dia mempunyai natur manusia sepenuhnya, yaitu tubuh dan jiwa manusia. Jiwanya sebagai manusia, waktu masih bayi langsung seperti orang besar, enggak. Jiwanya berkembang. Tubuhnya juga sama, berkembang dari bayi, digendong, lemah, lama-lama menjadi besar, lama-lama menjadi kuat, dan akhirnya melakukan pelayanan. Akhirnya harus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga bangkit. Ya, kemanusiaan Yesus yang disalib itu. Bangkit dari kematian, saudara. Jadi Tuhan Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Allah 100% di dalam kealahannya, manusia 100% di dalam kemanusiaannya. Kedua natur ini tidak bercampur aduk. Tetapi juga tidak dapat dipisah. Karena bersatu dalam satu pribadi, Logos, Sang Firman. Ya, ketika Alkitab berkata pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan Firman itu adalah pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Itu berbicara Sang Firman dalam natur keilahiannya. Tetapi ketika Sang Firman, Sang Logos ini mengambil natur manusia lalu kemudian berinkarnasi, ya, lahir 2000 lebih tahun yang lalu, maka natur kemanusiaannya itu terbatas. Natur kemanusiaannya itu ada awalnya. Natur kemanusiaan bisa jalan-jalan di bumi, bisa makan, bisa sakit kalau dipukul, bisa mati ketika dibunuh. Tetapi natur kemanusiaannya tidak membentuk pribadi manusia sendiri, tapi otomatis pribadinya pribadi Logos. Jadi kemanusiaan Yesus tubuh dan jiwa penuh sebagai manusia, tapi kepribadiannya langsung ambil bagian dalam pribadi Firman, pribadi Logos. Jadi pribadi Firman punya dua natur, ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ini yang orang Islam yang terus menyerang iman Kristen, mereka tidak paham. Lalu terus menyerang-nyerang iman Kristen. Seperti artis yang sangat terkenal itu dulu pernah buat konten. Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia makan? Kenapa dia jalan-jalan? Ya, tahu ya artis itu yang suka joget-joget, nyanyi-nyanyi, itu namanya Syahrini itu. Bikin postingan di Instagram atau di mana itu. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa jalan-jalan? Kenapa makan-makan katanya? Lalu banyak orang Kristen memberikan tanggapan, lalu dia dicibir ya. Ya urus joget-joget aja bagus ya. Dia bukan nggak ngerti teologi dia. Kapan di sekolah teologi?
Ya. Kapan dia membaca Alkitab sampai tuntas? Dari Kejadian sampai Wahyu. Orang kalau kerjaannya joget-joget aja. Ya. Betul ya? Betul enggak? Orang enggak pernah belajar Alkitab berdiri di sini khotbah boleh enggak? Enggak pernah belajar Alkitab berdiri di sini khotbah boleh enggak? Enggak boleh dong ya. Nanti kacau semua khotbahnya nanti. Sama juga orang enggak pernah sekolah kedokteran, mau operasi orang. Ketemu di jalan. Kenapa Pak pegang-pegang perut sebelah kanan? Ini Pak perut saya sebelah kanan bagian bawah sakit menjalar sampai ke kaki. Kram semua. Oh itu usus buntu Pak. Ayo ke rumah saya operasi Pak. Lalu diambil pisau silat. Diambil itu lilin. Lalu kemudian dinyalakan dia panasi silat. Lalu dia mulai itu. Ambil jarum jahit. Lalu kemudian mulai jahit-jahit sendiri. Ini mati orang. Ada banyak sekarang malpraktik seperti itu. Terutama dalam itu apa namanya masalah kecantikan itu ya, operasi ya. Berapa bulan lalu itu di Jawa Barat itu ada yang mati orang dari Medan. Seorang ya katakanlah seorang dia punya Instagram atau apa itu ya, punya followers cukup banyak. Dia mau datang apa istilahnya dia mau operasi plastik atau bukan operasi plastik, mau sedot lemak. Mau sedot lemak. Tapi datang ke dokter, memang dokter betul, tapi dia tidak pernah sekolah spesialisasi hal itu. Dia hanya dokter umum. Nah, ini kurang ajar sekali. Akhirnya orang itu mati. Ada banyak malpraktek seperti itu di dalam bagaimana memahami Alkitab. Apalagi orang agama lain tidak paham Alkitab. Mulai kritik-kritik kalau Yesus itu Allah, kenapa dia makan? Ya kamu yang bodoh, kami orang Kristen percaya dia manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kalau manusia makan enggak? Ya Yesus di dalam kemanusiaannya makan dong. Kecuali dia manusia jadi ajian. Jadi mereka tak ngerti, mereka mengkritisi yang mereka terlalu bodoh untuk mengerti. Saudara, ya. Jadi saudara kita kembali ya. Di dalam ayat 32 tadi, ia akan menjadi besar. Ia dalam kemanusiaannya dia akan menjadi besar. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Saya jelaskan ini lagi. Dikatakan ini ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya. Oh berarti Yesus kan bukan Allah. Jadi Allah mengaruniakan kepada Yesus. Kalau Yesus Allah, bagaimana Allah mengaruniakan kepada Yesus? Ini satu salah tafsir, salah kaprah lagi ya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia berinkarnasi, dia melakukan perintah Bapa pribadi pertama. Nah, maka di sini harus saya tegaskan lagi, Allah hanya orang Kristen, berapa pribadi? 3 pribadi. Tetapi ada 3 Allah? Tidak, hanya ada satu Allah. Di dalam satu Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda. Pertama Bapa, kedua Anak, ketiga Roh Kudus. Di dalam bagaimana melakukan karya penebusan, Bapa pribadi pertama mengutus Sang Anak atau Sang Firman yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Nah, maka waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dalam rangka diutus oleh Bapa untuk menjalankan karya penebusan. Maka dengan demikian dalam konteks ini dikatakan Tuhan Allah mengaruniakan. Ya. Saya membaca ulang ya ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Yang jelas dia diutus. Dia datang sebagai manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, dia menjalankan karya penebusan. Dan ketika karya penebusan itu sukses dikerjakan, maka dia sebagai pemenang akan duduk di tahta Daud. Ya, nanti saya akan menjelaskan masalah duduk di tahta Daud ini ya. Jadi, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai utusan Bapa, dan dia datang bukan dalam segala kepenuhan kealahannya, tetapi datang di dalam natur manusia. Walaupun kita tidak bisa memikirkan bahwa natur kemanusiaannya bisa terpisah dari kealahannya. Tetapi
Dia tidak menggunakan kealahannya sebagaimana seharusnya. Kalau istilahnya Yohanes Calvin, dia menyembunyikan keilahiannya di balik natur manusianya. Ya, kalau dia datang dalam kepenuhan keilahiannya, tidak ada Petrus bisa berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Tidak peduli orang Katolik bilang Petrus adalah pendiri gereja, paus pertama, orang hebat, orang besar. Berdiri di hadapan Tuhan Yesus akan terkapar. Tapi Yesus datang dalam kemanusiaan dan menyembunyikan untuk sementara waktu kemuliaan keilahiannya. Itu sebabnya orang bisa datang, bisa cakap-cakap, bisa jabat tangan, bisa ajak makan, bisa ajak ngobrol. Tapi kalau dia datang dalam kemuliaan keilahiannya, tidak ada satu pun bertahan. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun melihat Allah bisa hidup, pasti mati. Musa ingin sekali melihat Tuhan Allah. Dia meminta-minta kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak ada satu orang melihat aku bisa bertahan hidup. Kalau begitu kamu bersembunyi di balik punggung batu dan aku akan lewat, kamu hanya melihat punggungku. Kata Tuhan. Tidak bisa melihat wajah Tuhan, lalu kemudian orang bertahan hidup. Ya, betapa mulianya Tuhan itu. Nah, maka saudara, dalam kaitannya dengan tadi, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya, tentu saja di dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, segala macam anugerah dan karunia diberikan kepadanya untuk dia boleh menjalankan tugas penebusannya, saudara. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, bukan sesuatu hal yang terlihat ganjil, ya saudara. Ya. Lalu mengenai masalah tahta Daud sekarang. Ya, saya membaca. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tahta Daud. Artinya apa, saudara? Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah pernah memanggil Israel. Dan seharusnya Tuhan memerintah mereka secara teokrasi melalui para nabi. Tapi mereka memberontak dan minta raja. Lalu Tuhan mengirimkan Saul. Tapi Saul tidak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memanggil Daud, Daud diurapi, dan Daud setia seumur hidupnya, walaupun banyak kelemahannya ya, banyak cacatnya, tapi Daud setia seumur hidupnya. Nah, saudara, Daud ini saudara, dia menjadi tipe atau menjadi simbol Kristus yang akan datang itu. Ya. Dan Kristus yang akan datang atau Mesias yang akan datang itu dikatakan akan duduk di tahta Daud. Ya, dia akan duduk di tahta Daud, ya seperti itu. Dan oleh karena itu saudara, maka Kristus yang akan datang itu, ini saya bicara konteks perjanjian lama, betul-betul akan duduk di tahta Daud. Tetapi bukan dalam konteks kerajaan Israel yang ibu kotanya Yerusalem, lalu duduk memerintah seperti Daud memerintah. Tidak demikian, tetapi di dalam konteks pertama, gereja. Artinya Tuhan Yesus yang menjadi penebus itu, yang akan datang itu, betul-betul duduk di tahta kerajaan untuk memerintah gereja. Israel perjanjian lama adalah gereja perjanjian lama. Dan orang-orang percaya perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus selesaikan tugasnya dan naik ke surga. Lalu mengutus Roh Kudus. Lalu gereja perjanjian baru berdiri. Itu adalah gereja perjanjian baru. Ya. Ya, itu adalah gereja perjanjian baru. Dan Yesus Kristus setelah menyelesaikan seluruh tugas kemesiasannya, dikatakan dia akan datang kembali kali yang kedua. Untuk apa pada saat itu? Untuk duduk memerintah gerejanya. Sama seperti Daud memerintah Israel perjanjian lama, di mana Israel perjanjian lama adalah gereja perjanjian lama, maka Kristus akan memerintah seluruh gereja. Sama seperti Daud memerintah. Itu pertama. Kedua,
pemerintahan Tuhan Yesus tidak hanya terbatas pada gereja saja, tapi bersifat kosmik, seluruh alam semesta. Kalau saya berbicara seluruh alam semesta bagaimana? Ya, berarti baik orang percaya maupun tidak percaya. Baik dunia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik dunia rohani yang baik maupun dunia rohani yang jahat. Dunia rohani yang jahat itu apa? Dunianya setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan bilang neraka jauh dari Tuhan, neraka terpisah dari Tuhan, Tuhan tidak ada di neraka, Tuhan tidak berkuasa atas neraka. Ini ajaran sesat ini. Neraka bisa bakar Tuhan, enggak? Lucu ya, Tuhan menciptakan neraka lalu neraka bisa membakar Tuhan. Neraka bisa menghukum Tuhan, enggak? Enggak bisa. Neraka bisa mencemari Tuhan, enggak? Karena katanya di neraka tempat berkumpulnya setan, artis-artis yang cabul, semua orang jahat, perampok, pencuri, semua yang najis ada di neraka. Maka Tuhan tidak ada di neraka karena dia suci. Saya mau tanya, orang jahat bisa mencemari kesucian Tuhan enggak? Kalau orang jahat bisa mencemari kesucian Tuhan dan kejahatannya, maka orang jahat itu lebih hebat dari Tuhan. Ini banyak orang gak reform, Kristen gak reform itu otaknya jungkir balik. Kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan itu jauh di atas, sangat transenden, tidak bisa dicemari oleh siapapun. Tidak peduli kamu dosanya berapa banyak, Tuhan tidak perlu dicemari kesuciannya oleh dosamu itu. Yang tercemar ya kamu sendiri yang berdosa. Yang tercemar di neraka siapa? Ya orang-orang yang masuk neraka itu setan dan seluruh pengikutnya dan orang-orang durhaka. Tuhan tetaplah suci. Jadi Kristus memerintah segala sesuatu. Dia memerintah neraka, memerintah alam semesta. Baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Jadi Tuhan Yesus, saudara, pemerintahannya bersifat kosmik. Dan karya penebusannya juga bersifat kosmik. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, seluruh dunia jatuh ke dalam dosa ya. Bukan hanya manusia yang jatuh, saudara. Seluruh dunia ikut jatuh. Seluruh dunia, ya. Bumi ini jatuh bersama-sama kejatuhan Adam. Itu sebabnya bumi ini lama-kelamaan juga menjadi tambah tua. Planet-planet ikut jatuh. Planet-planet tambah tua. Alam semesta ini tambah tua. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus kali yang kedua nanti, seluruhnya ini akan diregenerasi, akan diperbaharui, akan dilahirkan kembali menjadi langit dan bumi yang baru. Tapi mereka bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana bisa diperbaharui? Kalau tidak ada karya penebusan Kristus. Justru ketika ada karya penebusan Kristus yang bersifat kosmik, maka alam semesta ini juga dilahirkan kembali. Itulah langit dan bumi baru, di mana kita akan tinggal selama-lamanya orang percaya kepada Kristus, dan Tuhan Yesus memerintah selama-lamanya di sana. Saudara, selama-lamanya. Itu ayat yang keberapa itu? Ayatnya yang ke-33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita percaya kepada Kristus, raja di atas segala raja yang kerajaannya tidak berkesudahan. Orang-orang sekarang kalau ada politik, dukung calon tertentu sampai berdarah-darah. Sampai saudara sendiri pun karena beda politik pandangannya, berkelahi, saudara, konyol ya. Makanya dalam keluarga saya melatih untuk demokrasi. Ya. Istri saya boleh beda coblos dengan saya. Kemarin pilih presiden, istri saya dan saya yakin beda coblosnya ya. Karena saya mencoblos tidak berdasar hati nurani. Ya, dalam pilpres yang lalu ya. Saya mencoblos tidak berdasar hati nurani, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan, saya mencoblos sesuatu yang sebetulnya saya tidak dukung. Tapi istri saya mencoblos yang saya dukung dan dia dukung, begitu ya.
Jangan bilang, jangan-jangan Pak MBM terima duit ya. Wah, enggak. Ya. Cilakalah saya kalau saya terima serangan fajar ya. Bukan itu ya maksudnya. Bukan itu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kemarin pilkada juga beda ya. Tapi saya agak arahkan kemarin. Ya. Yang ini aja. Kan bebas katanya, tapi yang ini aja saya bilang. Tapi setelah keluar dari ruang nyoblos itu saya bilang, saya coblos yang ini tadi. Bukan itu tadi, salah ini saya bilang. Ya, begitulah demokrasi. Jadi tidak perlu itu sampai bertengkar untuk apa. Engkau mendukung pemerintahan yang 5 tahun mungkin diganti orang lain. Tapi kita sangat bersemangat ya. Ku serahkan jiwa ragaku untuk calon A, calon B. Tapi untuk Yesus Kristus malas luar biasa. Minta tolong pelayanan malas luar biasa. Pokoknya Pak Pendeta, saya mati lama-lama pendetanya. Semua dirangkap pendetanya, semua pelayanan. Ya. Kita Protestan bukan Katolik yang ada sekat antara klerus dan orang awam. Orang awam boleh banyak terlibat pelayanan, kecuali menjalankan sakramen. Anda tidak boleh. Kalau Anda bisa memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil. Yang penting belajar teologi, baik-baik. Belajar firman Tuhan, baik-baik. Betul ya? Anda bisa diangkat menjadi majelis kalau mampu secara pemahaman Alkitab, integritas hidupnya bagus, kita mengangkat dari kaum awam menjadi majelis, ditabiskan. Ini Protestan, saudara. Jadi tidak ada keunikan rohaniawan harus begini. Kaum awam, kamu tidak boleh begini, tidak ada. Ya, jadi saudara, untuk Tuhan kita harus lebih bersemangat. Karena apa? Kerajaannya selama-lamanya. Jadi kita berjuang di dunia ini untuk Kristus, untuk sesuatu yang selama-lamanya, yang kekal, saudara. Semua perjuangan kita tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi ya, bukan hanya yang berkhotbah di mimbar ini yang dihitung Tuhan Yesus. Kamu kerjaanmu apa, bidangmu apa, semua dihitung oleh Tuhan Yesus. Ya, orang berusaha, dia kerja di bidang pekerjaannya, dia berusaha, dia berbisnis. Tuhan menghitung itu. Dia melihat kamu bisnis jujur tidak. Kamu waktu melayani orang-orang baik tidak. Kamu jadi saksi yang baik tidak di sana, berintegritas tidak. Kamu rajin tidak. Orang Kristen pasang tanda salib besar-besar depan rumah. Tapi orang kerja pagi-pagi sudah kerja. Masih kadang-kadang ngorok karena rumahnya dekat sekali dengan pinggir jalan. Masih ngorok. Tapi ini orang Kristen. Itu tidak dihitung oleh Tuhan Yesus. Ini kemalasan, saudara. Paham ya? Jadi panggilan kita untuk memuliakan Tuhan di seluruh bidang kehidupan. Bukan hanya orang yang khotbah di mimbar, tidak. Seluruh bidang kehidupan. Ya. Ada orang yang berkata, saya harus lebih banyak melakukan pelayanan di gereja karena itu yang betul-betul memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dia mulai korbankan pekerjaannya. Lama-lama dia mulai kekurangan uang. Anak istri kekurangan makan. Ini contoh. Ada lagi mahasiswa. Mahasiswa abadi. Sudah semester, tidak tahu semester 15. Ya. Tetap ini. Lalu ditanya, kamu kenapa tetap ini? Tidak selesai kuliah. Saya aktif di PMKK, saya aktif di gereja, di pemuda gereja, saya aktif di pelayanan ini, pelayanan itu. Jadi banyak pelayanan saya. Kak, bagus kan Kak? Itu kejahatan itu. Tugas utamamu sekolah. Dan di dalam sekolahmu itu kamu memuliakan Tuhan di situ. Ya, betul ya? Atau dia disuruh orang tuanya dikirim ke Malang untuk khotbah tiap minggu di gereja. Kan datang belajar. Kerjakan tugas baik-baik. Sambil setelah itu, berikan waktu untuk berbakti, beribadah. Kalau ada pelayanan, kasih waktu. Tetapi bukan itu yang utama. Betul kan? Bukan itu yang utama. Ya. Jadi saudara, semua ada porsinya ya. Jadi kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita dengan satu pikiran yang sangat jernih, sangat jelas. Tuhan Yesus adalah Raja selama-lamanya. Dia bertahta di atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi Kristus.
Saudara kalau memperhatikan apa saja di dunia ini, Kristus itu muncul seperti emas, murni, sangat clear, sangat jelas. Anda pergi ke institusi yang non-Kristen, Anda lihat segala sesuatu ditata dengan bagus di sana, dan rasional. Ya, karena ada juga orang, kamu masuk di tempat tertentu ya, lihat-lihat ruangannya kok enggak, ini catnya kok kayak enggak cocok ya. Antara warna satu dan warna lain itu tidak, istilahnya tidak harmoni ya. Lalu lihat mejanya diatur bagaimana, cara staf-staf menerima apa, kacau balau. Ini nama sesuatu yang kacau balau, tapi kalau Anda masuk, itu bukan institusi Kristen, tapi tertib, rapi, pelayanannya begitu tertib, begitu rapi. Saudara lihat intelijensia, kecerdasan, logik di sana. Kalau saudara memikirkan tentang logik atau logika, itu logos, saudara. Tapi banyak orang Kristen berkata, jangan pakai pikiran, pakai emosi saja, perasaan saja. Menyembah Tuhan itu tidak boleh pakai pikiran, karena pikiran dari setan. Itu adalah pekerjaan setan, saudara. Orang semacam itu sudah ditipu setan. Siapa yang memberikan kita logika, pikiran? Tuhan Yesus. Bahkan Kristus itu sendiri adalah logik. Salah satu pengertian logos adalah logik. Apa arti logos? Intelijensia atau kecerdasan yang menjadi dasar segala sesuatu ini ada. Itu pengertian istilah logos di dalam Injil Yohanes ketika dikatakan pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi orang-orang tidak percaya ini, sorry aja. Mereka menggunakan kecerdasan dari Kristus, dari logos, dari sang logos, tapi pada saat yang sama mereka menista dan menghina dia. Ya. Tapi lebih konyol lagi kalau ada orang Kristen mengatur segala sesuatu tidak pakai otak. Tidak kecerdasan. Ini konyol sekali. Ini adalah penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara, biarlah kita pulang di dalam kehidupan kita masing-masing mempermuliakan Kristus sedemikian rupa. Ya. Bukan semampu kita. Kalau semampu kita biasanya itu saya tidak terlalu suka sih ya. Saya kalau ada orang ya, bagaimana kita kerjakan ini? Oh mau saya Pak, nanti saya akan coba semampu saya. Ini kalimat ini memang semampu saya, tapi bagi saya itu kurang yakinkan ya. Tapi kalau orang berkata saya akan memberikan yang terbaik Pak, wah ini beda ya. Mencoba semampu dia, kapan dia mau ya semampu dia lah. Tapi kalau saya memberikan yang terbaik, dia akan memberikan yang terbaik. Apa yang dia punya, saudara. Ini yang Kristus tuntut dari kita sebagai orang percaya. Orang percaya, gunakan otak kita, pikiran kita semaksimal mungkin. Sampai titik yang paling maksimal. Gunakan kesehatan kita. Gunakan kemampuan mengelola emosi kita, ya. Saudara kalau dengar istilah emosi jangan langsung konotasinya negatif ya. Langsung, oh emosi artinya marah-marah. Itu marah itu cuma salah satu aspek dari emosi. Masih ada aspek lain, sedih, senang, sukacita, itu emosi, saudara. Nah, kapasitas kita dalam mengelola emosi kita sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Emosi ini penting sekali. Ada orang pintar sekali, tapi kalau emosinya tidak baik, dia tidak akan sukses. Dia tidak akan bisa apa-apa dalam kehidupannya. Saya pernah dengar seorang mahasiswa pintar luar biasa. IQ-nya sangat tinggi. Mungkin di atas 160. IQ-nya begitu tinggi, sangat cerdas. Tapi emosinya gak karu-karuan. Dia tidak bisa mengelola emosi. Suatu saat, karena dia tidak suka dengan hal tertentu dengan dosennya, dia ambil pisau, dia tusuk bokong dosennya. Pakai pisau, saudara. Ini kacau sekali. Bahkan teologi reform mengatakan, memang kita sangat mementingkan rasio, sangat penting sekali untuk dipakai, tapi kita bukan rasionalisme yang memperilah rasio ya, atau memperilah pikiran atau logik. Tapi teologi reform mengatakan afeksi. Afeksi itu ada hubungan dengan emosi. Kehendak. Dalam teori fakultas jiwa manusia yang lama itu, antara kehendak, emosi, perasaan itu satu itu.
Jadi apa itu perasaan atau emosi? The movement of the will. Gerakan daripada kehendak kita. Saya menghendaki ini. Kau menghendaki itu karena ada cinta, betul ya? Karena engkau suka. Digerakkan ke sana. Ya, dicerungkan ke sana begitu. Maka saudara, bagi teologi reform ini afeksi atau will ini, the will ini sangat penting. Dan saya pikir ini benar ya. Anda pintar sekali, tapi kalau kehendaknya lemah, kemauan lemah, tidak bisa buat apa-apa. Ya dia tidur saja sepanjang hari. Betul ya? Tapi kalau dia tidak terlalu pintar, tapi kemauan kuat, mungkin dia masih bisa sukses. Betul ya? Tapi kalau pikiran sangat jernih, pikiran sangat cerdas, tapi kehendaknya juga kuat sekali. Sulit untuk diobok-obok, untuk dikendalikan begitu. Maksudnya dikendalikan oleh rupa-rupa hal tidak penting ya. Wah, ini orang yang sangat baik sekali. Ini orang yang sangat baik. Nah, dengan demikian emosi kita, kehendak kita, afeksi kita maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang dituntut oleh Tuhan. Biarlah dalam peringatan Natal kali ini kita boleh betul-betul menjadi orang Kristen yang memaksimalkan segala sesuatu untuk Tuhan, karena kita tahu Yesus Kristus bertahta di atas segala-galanya untuk selama-lamanya. Ya, maka tidak ada jerih payah kita yang sia-sia di hadapan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati kami agar menjadi orang Kristen yang memuliakan Kristus semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik untuk Kristus. Biarlah di momen peringatan Natal kali ini, kami betul-betul menjadi orang Kristen yang keseharian kami hanya ada Kristus dan kemuliaan bagi Kristus. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah kami boleh menghadapi tahun baru dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sesuatu pengharapan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.